Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, interaksi manusia dan komputer. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang project progress review atau tahapan-tahapan dalam mendesain UI dan UX. Pada kesempatan kali ini kita akan memilih untuk meredesain tampilan LMS. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama Muhammad Iman Faris, kemudian kedua saya sendiri Faris Saputra, kemudian yang ketiga Muhammad Safiuddin Haidar, yang keempat Tio Aji Hidayat, yang kelima Wahyu Nata Mahendra, kemudian yang keenam Helmi Rizkullah. Dalam mendesain UI UX terdapat 9 tahapan dan akan kita bahas secara mendetail pada slide berikut. Nah, untuk tahapan yang paling awal, tahapan pertama yaitu mengetahui user. Kami mengambil studi case untuk menganalisis dan mengevaluasi aplikasi berbasis web yaitu LMS, Telkom University. LMS adalah aplikasi yang memudahkan mahasiswa untuk mengakses materi perkuliahan. LMS sendiri digunakan untuk kegiatan perkuliahan, di mana dia akan sebagai tempat untuk mengumpulkan tugas ataupun melakukan ujian dan mengakses materi ataupun mengisi forum tanya jawab antara mahasiswa dan dosen. Untuk user pain terdapat 2 kendala yaitu internal dan eksternal. Untuk eksternalnya server sering down ketika dibuka oleh banyak mahasiswa. Kemudian gangguan internalnya yaitu penyalahgunaan fitur review yang disebarluaskan sehingga menyebabkan tujuan utama evaluasi menjadi tidak efektif. Untuk tahapan-tahapan yang pertama yang paling awal dapat kita lakukan yaitu user persona. Di mana user persona ini berisi tentang informasi-informasi dari si pengguna yang berisi kebutuhan atau keinginan dalam konteks penggunaan produk atau layanan. Sebagai contohnya di sini user persona terdapat nama, tampilan gambar, umur, pekerjaan, dan lokasi si mahasiswa. Kemudian di sebelah kanannya terdapat deskripsi singkat mengenai dengan kata lain, si user persona ini adalah paket lengkap dari si pengguna. Nah, tahapan kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk tahapan kedua yaitu desain UI step 2 dan 3, memahami fungsi bisnis dan memahami prinsip desain UI. Boleh next. Untuk proses bisnis, desain LMS harus didasarkan pada analisis kebutuhan pembelajaran. Langkah ini melibatkan penentuan tujuan pembelajaran, target user, mahasiswa dan dosen, dan konteks penggunaan sistem. Dalam sistem analisis kebutuhan perlu dipertimbangkan juga jenis materi yang akan dipelajari, metode pengajaran yang akan digunakan, dan evaluasi pembelajaran yang akan dilakukan. Setelah analisis kebutuhan dilakukan, langkah selanjutnya adalah merancang fitur dan fungsi LMS yang sesuai dengan kebutuhan. Beberapa fitur dan fungsi yang umumnya diperlukan dalam LMS adalah manajemen konten, manajemen kelas, manajemen tugas, manajemen ujian, dan pelaporan pembelajaran. Pada PPT dapat kita lihat tampilan dari kursnya, profiling, dan lainnya. Boleh next. Kemudian untuk mental model, menggambarkan dengan baik kebutuhan pengguna dan bagaimana pengguna melihat suatu hal dalam sistem. Terdiri dari homepage login, masuk ke halaman awal, input email atau username, input password authentication, dan lainnya. Boleh next. Kemudian pada task analisis terdiri dari mahasiswa dan dosen. Untuk yang pertama kita akan membahas yang bagian mahasiswa. Untuk workflow sendiri dapat kita lihat di link Figma yang ditampilkan di PDF. Untuk mahasiswa, pertama akan dihadapkan pada halaman awal LMS. Kemudian apabila mahasiswa sudah login, akan langsung diteruskan ke dashboard LMS. Apabila belum login, mahasiswa diharapkan login terlebih dahulu menggunakan akun Microsoft. Setelah mahasiswa login, pada dashboard LMS terdapat berbagai pilihan, seperti mahasiswa dapat melihat materi, kuis, tugas, forum, ujian, kemudian melihat jadwal, melakukan chat ke dosen, dan melihat nilai. Kemudian untuk dosen tidak jauh beda dengan mahasiswa. Pertama, dosen akan dihadapkan dengan halaman login. Apabila dosen sudah login, akan langsung
hadapkan ke dashboard LMS dan apabila belum, dosen diharapkan login terlebih dahulu. Kemudian di dashboard, dosen bisa memberi materi kuliah, bisa melihat jadwal, melakukan chat, dan memberi nilai. Kemudian apabila dosen memberi materi dan memberi nilai, maka dosen harus memilih kelas terlebih dahulu, kemudian data yang diupload oleh dosen akan disimpan oleh database LMS dan kemudian dosen melakukan refresh terhadap page agar data tersimpan dan selesai. Kemudian untuk chat dosen, dosen bisa membuka fitur chat untuk membalas chat dari mahasiswa. Untuk konseptual model di sini ada tampilan setelah kita mengerjakan kuis. Terdapat sedikit perbedaan dengan tampilan kita yang sebelumnya, dengan pemilihan warna yang kontras untuk membedakan agar terlihat dengan jelas juga. Dan untuk style guide-nya, kita terdapat pilihan color palette dapat dilihat pada layar, dan UI, elemen, dan icon yang ada pada LMS yang kami buat. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk berikutnya adalah desain UI step 4 dan 5, yaitu membangun sistem navigasi dan tipe window. Untuk skema navigasi, kami menggunakan navigasi sidebar fix sebagai navigasi utama pada desain yang kami buat. Navigasi ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam mengakses fitur yang berada dalam LMS, seperti dashboard, course, chat, grade, schedule, dan setting. Dan beberapa navigasi yang berada di atas seperti search bar, notifikasi, dan edit profile. Berikutnya ada justifikasi perubahan desain UI. Ini adalah website LMS sebelum kami redesign. Dan ini tampilan dashboard LMS setelah kami redesign. Terdapat perubahan pada menu lama, yaitu ada dashboard, terdapat beberapa perubahan pada menu lama seperti dashboard, course, chat, grades, schedule, dan setting. Di website LMS lama terdapat dashboard, set home, kalender, private files, dan makers. Lalu memilih tipe window. Ini adalah window primary yang untuk LMS yang telah kami redesign. Dan ini untuk menu untuk tipe window secondary dari LMS yang telah kami redesign. Lalu ada untuk dialog box-nya seperti ini, beberapa perubahan seperti kolom file submission-nya menjadi lebih kontras. Lalu untuk step berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya pada bagian desain UI step 6 dan 7. Memilih perangkat interaksi dan penentuan justifikasi UI control. Pada penentuan dan justifikasi input dan output device, di sini kebutuhan inputnya itu terdiri dari keyboard internal, mouse, keyboard eksternal, screen monitor, dan kebutuhan pada outputnya berupa beberapa informasi yang terdapat di dalam LMS, yaitu mengenai informasi mata kuliah, deadline tugas, kuis, forum, dan beberapa fitur lainnya yang tersedia di dalam web LMS. Nah, pada penentuan justifikasi UI control, jadi UI control pada LMS itu pemilihan teks sudah sangat sesuai dengan kapabilitas dan batasan dari UI control, karena dari UI kontrolnya hanya teks singkat yang sudah mewakili fungsi dan dari UI control tersebut. Itu terdapat contohnya seperti search, pencarian, yaitu menu ini memudahkan pengguna untuk melakukan pencarian, dan add submission mempermudah user dalam mengakses langsung karena berada pada dashboard. Dan pada menu connect web Office 365, di situ user akan masuk login. Pada menu itu user diarahkan untuk melakukan login pada buton merah. Dan di sini terdapat penggunaan, yaitu penggunaan stop bar fix, lalu ada penggunaan sidebar fix, yaitu beberapa tampilan menu yang terdapat dalam sidebar ini untuk mempermudah user mengakses beberapa fungsi.
Lalu di tengah ada akses course, yang di mana akses course ini bisa di-swipe ke kanan dan ke kiri. Lalu di bawahnya ada timeline score. Timeline ini bisa, scroll sampai ke bawah. Ada penggunaan profile bar fix. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya, terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan desain UI step 8 dan 9, analisis desain teks dan pesan serta feedback, guidance, dan assistance. Baik, untuk readability, pada LMS kata dan kalimat yang dipakai sudah dapat dimengerti karena readability-nya levelnya berada di skill level user, yaitu teks yang singkat dan familiar, teks lengkap dan konsisten, pemilihan warna yang kontras, untuk membuat suatu objek terlihat dengan jelas, font size ditentukan agar teks dapat terlihat dengan jelas. Convey sistem status, contoh-contohnya seperti dua gambar di samping, yang sebelah kiri pesan status, penggunaan icon yang memiliki warna yang berbeda menandakan teks tersebut sudah dikerjakan. Untuk pesan warning sebelah kanan, pemberian pesan peringatan yang terdapat pada kiri bawah yang harus user isi sebelum user submit. Operation time. Operation time atau waktu operasi mengacu pada waktu yang dibutuhkan oleh pengguna untuk menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas menggunakan suatu sistem komputer. Contohnya seperti gambar di sampingnya. Error prevention atau pencegahan kesalahan merujuk pada upaya untuk mengurangi atau mencegah kesalahan yang memungkinkan dilakukan oleh pengguna saat menggunakan sistem komputer. Contohnya seperti dua gambar di atasnya. Detection dan error. Detection and correction atau deteksi dan koreksi mengacu pada upaya untuk mendeteksi kesalahan yang telah dilakukan oleh pengguna saat menggunakan sistem komputer dan mengambil tindakan untuk memperbaiki atau memperbaiki kesalahan tersebut. Contoh dari beberapa studi kasus seperti saat login yang hanya bisa menggunakan akun dari Microsoft. Untuk assistance pada LMS terdapat contextual text oriented atau reference help untuk membantu user menyelesaikan teks. Contohnya seperti dua gambar di atas ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hilman. Oke, selanjutnya ada storyboard di mana pertama user akan melakukan login terlebih dahulu. Di sini user dapat login menggunakan akun Office 365 yang dilanjut ke halaman pilih akun. Di sini user dibikin bisa memasukkan lebih dari satu akun. Selanjutnya memasukkan sandi, atau di sini ada opsi lain untuk menambahkan akun lain, akun Office 365 yang lain maksudnya. Itu dilanjut ke homepage, ada course, profile, chat, forum, dan tugas, quiz, setting, dan guide. Untuk selanjutnya ada paper prototyping, di mana paper prototyping itu kami menggunakan aplikasi Figma. Di mana pada halaman awal di sini user bisa bereksplorasi, di mana pada halaman awal di sini terdapat ada informasi dengan menggunakan gambar. Sebenarnya ini gambar hanya contoh, nanti mungkin saat implementasi bisa menggunakan gambar yang menunjukkan beberapa landmark di Telkom. Seperti bisa di-swipe. Selanjutnya kita bisa langsung ke connect ke sign in. Di sini kita bisa dipilihkan untuk memilih akun yang sudah ada atau kita input baru. Ketika kita input baru, kita diarahkan untuk memasukkan email yang tersinkron dengan Office 365. Kita masukkan email yang sudah ada, kita masuk. Pada halaman awal dashboard di sini kita ditampilkan untuk beberapa beberapa mata kuliah yang kita ambil. Kita di sini bisa menggunakan swipe kanan kiri, dan pada timeline di bawah ini terdapat beberapa mata kuliah atau tugas atau kuis yang memiliki deadline. Kita juga bisa mengakses beberapa di sini beberapa mata kuliah yang akan diarahkan ke dalam halaman course. Pada halaman course di sini terdapat beberapa materi, forum,
tugas dan kuis yang bisa kita kerjakan. Kita bisa juga masuk ke dalam forum, di mana di dalam forum ini kita bisa mengerjakan atau bertanya bagaimana bertanya pertanyaan kepada mahasiswa atau dosen. Di sini halaman dialog box di mana kita dapat mengisi pesan atau pertanyaan yang akan diberi. Di sini kita juga bisa mengerjakan tugas, di mana tugas itu akan kita bisa submit dan terdapat beberapa status seperti submission status, grading, due date, time remaining, dan lain-lain. Nah, di mana pada dialog box ini kita bisa memberikan online text atau mengirim file submission. Pada chat, kita bisa direct chat pada dosen. Grades, kita bisa melihat nilai pada mata kuliah yang kita ambil. Dan update profile, di sini terdapat secondary window, di mana kita dapat mengupdate beberapa informasi tentang tentang pengguna, tentang yang login. Mungkin sekian paper prototyping menggunakan aplikasi Figma dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan tentang presentasi ini, saya kembalikan ke Ferdi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kurang lebihnya, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.